Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teknik Khusus Konseling 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bermain proyeksi. Bermain proyeksi suatu proses membalikan perasaan-perasaan kepada orang lain yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Hal itu dikarenakan berguna untuk mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara membalikkannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu teknik pembalikan. Teknik pembalikan adalah suatu teknik di mana konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Materi selanjutnya yaitu bertahan dengan perasaan. Teknik ini biasanya digunakan terhadap konseli yang memiliki masalah, namun hati dia tidak ingin menghadapinya. Yang kedua, homework assignment. Suatu tugas rumah yang diberikan kepada konseli agar dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Pemberian tugas di sini berupa tugas yang bermotivasi. Contohnya, tugas mengenai ringkasan tentang biografi tokoh-tokoh. Hal ini dapat memotivasi diri konseli. Terima kasih. F. Bermain peran atau role playing. Bermain peran atau role playing merupakan cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa-siswi terhadap materi. Selain itu, bermain peran dapat mengembangkan imajinasi siswa-siswi dan dapat lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Adapun cara pengembangan imajinasi dan penghayatan tersebut dapat dilakukan siswa-siswi dengan memerankan tokoh. Tujuan bermain peran atau role playing memberikan pelajaran kepada siswa agar dapat memahami perasaan orang lain, sopan santun, dan toleransi kepada orang lain, serta siswi dapat mengerti dan dapat menerima pendapat orang lain. Langkah-langkah bermain peran atau role playing. Yang pertama, tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian siswa untuk dibahas. Yang kedua, menceritakan kepada kelas mengenai isi dari masalah-masalah dalam konteks cerita tersebut. Yang ketiga, tetapkan siswa yang dapat atau yang bersedia untuk memainkan perannya di depan kelas. Yang keempat, jelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka pada waktu sosiodrama sedang berlangsung. Yang kelima, beri kesempatan sejenak kepada para peserta untuk berunding sebelum memainkan permainan sesuai perannya. Yang keenam, akhiri sosiodrama pada waktu situasi pembicaraan mencapai ketegangan. Yang ketujuh, akhiri sosiodrama dengan diskusi kelas untuk bersama-sama memecahkan masalah persoalan yang ada pada sosiodrama tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir, menilai hasil sosiodrama tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Bermain peran atau role playing juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu 1. Siswa akan lebih tertarik dengan pelajaran. Yang kedua, lebih mudah memahami masalah-masalah. Yang ketiga, dapat memahami
serta menghargai perasaan dan pendapat orang lain. Yang keempat, menghidupkan suasana yang dapat menimbulkan diskusi. Tetapi role playing atau bermain peran juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu 1. Banyak waktu yang dibutuhkan. Karena siswa-siswi harus mendalami perannya. Yang kedua, kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswi jika tidak dilatih dengan baik. Yang ketiga, tidak melakukan pembelajaran jika suasana tidak memungkinkan. Yang keempat, membutuhkan persiapan yang sangat panjang dan pengorbanan waktu dan tenaga. Yang kelima, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui strategi ini. Kelemahan bermain drama membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan persiapan yang sangat matang. Selanjutnya, imitasi. Teknik imitasi adalah teknik untuk menirukan secara terus-menerus pada suatu model perilaku tertentu yang dimaksud dalam menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam imitasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Counselor centered. Yang dimaksud di sini adalah konselor yang menggunakan metode ini sangat membantu dalam memecahkan masalah pada konseli dengan secara sadar dan mempergunakan sumber-sumber intelektualnya. Yang kedua, client-centered. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah upaya untuk memberi bantuan untuk memecahkan masalah yang berpusat pada konseli. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami presentasikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.